Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maharani Putri dengan NIM status 2100050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lokasi industri. Yang pertama, ada teori lokasi industri. Teori ini mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial untuk mengembangkan kerangka kerja yang terpengaruh terhadap suatu aktivitas yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada teori sewa lokasi. Van Thuen pada tahun 1826 mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Dari model ini menghasilkan dua asumsi. Yang pertama, sebuah wilayah terisolasi hanya memiliki satu pasar yang dikelilingi lahan pertanian berubah dataran yang seragam. Nah, yang kedua, ada petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional uang menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama serta ongkos transportasi yang sebanding dengan jarak. Selanjutnya, di dalam teori sewa lokasi itu ada yang namanya kurva Bitrend. Contohnya itu, misal ada tanaman X sebagai tanaman yang mudah busuk, sedangkan tanaman Z adalah tanaman yang tidak mudah busuk. Jika tanaman dengan pendapatan yang tinggi tetapi mudah rusak karena memerlukan biaya transportasi yang tinggi, maka kurva Bitrendnya akan curam, seperti pada tanaman X. Sedangkan tanaman dengan pendapatan rendah di pasar tetapi mudah diangkut karena biaya transportasi yang rendah, maka kurva Bitrendnya relatif datar. Dan ini ada pada tanaman Z. Nah, selanjutnya ada teori lokasi industri klasik. Model lokasi industri menurut Alfred Weber, jika pabrik manufaktur berada di tempat bahan baku dan pasar, akan mempertimbangkan upah dan biaya transportasi ke pabrik dan biaya transportasi produk ke pabrik. Kemudian ada revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Dua ciri penting yang berperan dalam merubah ruang ekonomi Eropa dan dunia itu adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar dan penurunan biaya transportasi yang luar biasa. Dan yang kedua itu ada transportasi dari masyarakat pertanian dan pedesaan menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Kemudian ada peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi. Ciri paling khas dari revolusi industri adalah peningkatan produktivitas yang besar. Peningkatan produktivitas memungkinkan peningkatan yang cukup besar dalam pendapatan dan kekayaan individu. Sektor yang mengalami perubahan yang besar adalah sektor transportasi. Contohnya, adanya rel kereta api yang membuat pengangkutan bahan-bahan produksi menjadi lebih banyak dengan biaya yang rendah. Selain itu, transportasi ini dapat mengirim bahan-bahan ke daerah yang sangat jauh. Sekian presentasi dari saya tentang lokasi industri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.